kurban itu yang ikhlas. Jangan keluar-keluar di sosmed. Ya jelaslah RT dan rakyat sekalian Ustadz di situ nggak mau. Karena kamu sistemnya cuma nitip. Kamu nitip sapi itu di masjid situ sama RT di situ. Jelas mereka nggak mau lah. Hola netizen yang tercinta, Dewi Persik baru saja membagikan kejadian kurang menyenangkan yang baru saja ia alami lewat live Instagramnya pada Selasa 27 Juni 2023. Dalam siaran langsung tersebut, Dewi Persik menceritakan bahwa ia ingin memberikan sapi untuk kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di kediamannya kawasan Lebak Bulus 2, Jakarta Selatan. Namun sapi kurbannya malah ditolak oleh ketua RT di tempat tinggalnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, Dewi Persik mengatakan alasan Pak RT menolak karena warga tidak butuh daging kurban. Setelah ditolak, Dewi Persik menyebut bahwa ketua RT malah meminta uang sebanyak 100 juta rupiah jika dirinya ingin tetap berkurban di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Ketua RT juga mengancam akan melepas sapi kurban milik Dewi Persik jika Dewi Persik tidak mengambil kembali hewan kurbannya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dewi Persik ditolak ketua RT mau korban sapi. Wah, luar biasa mendengar berita. Aku sempat kaget banget. Kok bisa sekelas Dewi Persik korbankan sapinya? Pasti besar dong, ditolak lagi. Itu gak kebayang ceritanya gimana. Ya, betul banget. Gue sendiri juga gak dapet daging. Padahal gue di kota ini udah sekitar 8 tahun. Gue emang kontrakan ya, tapi gak dikasih. Padahal tuh di masjid tuh banyak banget yang namanya sapi, tapi gue gak dapet. Terkait masalah jabatan RT itu kan saya pikir tidak perlu harus kita publikasikan sebagai, jangan terucap mentang-mentang gitu ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan bahwa lalu jabatan RT gitu loh. Jabatan RT itu mulia loh bun, sangat mulia. Dia tidak digaji, dia mengayomi warganya. Terkadang warga banyak yang bermasalah di antara warga yang lain. Dia dalam capek waktunya, dia dalam capek hatinya tetap melayani gitu kan. Melayani banyak hal tuh, nggak hanya cuma masalah kambing atau sapi aja. Masalah hal yang memang perlu dibenahi di situ, misalnya kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain gitu ya. Kenapa saya katakan demikian bun? Karena saya juga pernah merasakan sebagai warga ya yang tinggal di dalam satu komplek, banyak masalah dan complicated gitu, dan memang harus diselesaikan dengan rukun tetangga, dalam hal ini RT. Hargai jasa beliau, hargai juga pengorbanan beliau, hargai juga aturan yang mereka buat ya. Jadi jangan kita mentang-mentang terus tiba kita menghujat RT gitu loh. Sekarang kalau Bunda Dewi dijadikan RT mau nggak? Saya tanya kan, dengan kondisi yang sekarang gitu loh. Jadi bagaimana ya, saya harus menjelaskan kepada Bunda ya untuk bisa mengerti arti bahwa jabatan RT itu sangat mulia gitu loh. Karena saya rasa Bunda belum pernah di posisi itu gitu, sehingga tidak bisa melihat bagaimana keadaan atau tekanan yang dilakukan oleh RT ketika banyak masalah di lingkungannya. Ya jadi masalah kecil saya rasa harus bisa diselesaikan dengan kepala dingin, nggak perlu dipublikasikan, jangan bahasa mentang-mentang. Artinya gini loh, apa cuman RT aja kok sombong gitu loh. Yang saya takutkan justru nanti teman-teman RT yang lain menjadi bumerang gitu loh buat Bunda sendiri. Selesaikan aja baik-baik, tidak perlu dipublikasikan masalahnya apa. Hargai keputusan yang sudah ditetapkan oleh RT, karena RT itu merupakan suatu kepala di tetangga itu sendiri yang punya aturan sendiri, yang tidak perlu warga itu marah, kesal, sakit hati ketika RT mempunyai suatu keputusan. Kan RT itu kan dipilih sama warganya. Mungkin lebih banyak sosialisasi dulu deh Bunda Dewi dengan lingkungan setempat apa dan bagaimana aturan-aturan dibuat oleh pihak RT setempat. Mungkin itu ya Dewi, sorry. Mohon maaf sekali lagi, saya hanya mengomentari masalah ini ya. Mungkin Teh Dewi Persik alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya ngobrol baik-baik, nggak usah di medsos seperti ini. Emosi boleh emosi, tapi kan masih bisa diobrolkan. Dan untuk Pak RT juga bisa ngobrol baik-baik juga, tidak harus marah-marah dan pakai emosi di medsos. Kurang baik, attitude-nya kurang baik lah ya. Kan public figure juga. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Alangkah lebih baiknya dibicarakan lagi ya. Assalamualaikum. Jadi bukan begitu permasalahannya Pak Dewi Persik ya. Sapi ini kan sudah Mbak taruh di Lebak Bulus ya kan, mau dipotong sama warga Lebak Bulus. Tahu-tahu Mbak Dewi Persiknya membatalkan, mau dipotong ke tempat yang lain.
Kira-kira warganya tersinggung nggak kalau ngomong seperti itu? Hah? Otomatis tersinggung dong. Bukan warganya tidak mau dagang sapi, ya. Coba pikir sendiri aja deh. Ya napa maning ge dulur wedonku ge. Nesu-nesu ban kalau ndome wong bae. Ya kalau memang udah niat, udah ikhlas gitu ya. Ya walaupun nantinya disembelih apa enggaknya gitu. Yang penting kan udah dapat pahala gitu. Lagian sekarang kan ya tahun-tahun politik. Ya udah tahu di situ kompleknya panis, tapi yang saya baca, saya lihat tuh ya kenapa justru dititipin sama mau dijagain sama relawannya Pak Ganjar gitu. Ya mungkin kayak Pak RT-nya ya punya niat baik lah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya pastinya yang tadinya niat kebagusan kalau dipolitisasi kan jadi ya niat kebagusannya jadi tidak ada keberkahan gitu. Jadi ya tabayun lah, jangan emosi-emosi terus, ini dulur wedonku matangnya gemesin gemes gitu. Ada cerita viral tentang sapi kurbannya Mami DP yang katanya ditolak. Sebetulnya bukan ditolak guys. Jadi ceritanya si Mami DP ini membeli seekor sapi dari Brebes. Dan kan ketika sapi itu sudah datang, dititipkanlah, ditaruhlah di suatu tempat di masjid yang si Pak RT tersebut. Nah, warga setempat atau orang-orang di sekeliling tersebut mungkin GR kali ya, udah merasa itu sapi akan dikurbankan di situ, atau memang sebelumnya memang sudah niat kali mau dikurbankan di situ. Jadi udah tenar deh tuh sapinya Mami DP begitu. Namun ketika menjelang Idul Adha, ternyata sapi itu dipindahkan. Ternyata di tempatnya si Pak RT tersebut hanya dititipkan. Jadi dipindahkanlah sapi tersebut dari tempat si Pak RT tersebut ke tempat lain. Pastinya kecewa dong warga setempat. Wow, nggak jadi katanya, atau terus timbullah katanya ditolak lah. Sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat, banyaklah omongannya gini-gini, yang ada yang bilang kami tidak butuh daging atau apa segala macam. Dan si Mami DP pun juga begitu, biayanya keberatan atau ini dan itu segala macam. Pak RT-nya suruh diganti lah, suruh dipiralin lah. Secara nitip sapi nggak kayak nitip anak balita, mahal nitip sapi, resikonya tinggi. Lagian kan udah seneng ya, udah arep-arep dikira mau dikurbanin, nggak jadi. Coba deh tuh gimana. Jadi sekarang rame. Tapi kalau saya ya guys ya, secara kan Mami DP banyak duitnya, daripada jadi omong-omongan gitu ya. Tadinya mah ngapain tuh sapi, cuman dititipin doang, udah aja kasih. Kalau tempat yang lain itu atau tempat kronya atau tempat ininya itu butuh sapi, beliin aja lagi, kan duitnya banyak gitu. Ngapain sih dibela-belain ngelawan RT, suruh inilah, suruh dipecat lah, suruh dipermalukan. Mungkin yang mau malu bukan Pak RT-nya, malah DP-nya. Bukannya kurban sapi, nitip sapi. Makanya kalau mau buat kurban itu yang ikhlas, jangan keluar-keluar di sosmed. Ya jelaslah RT dan rakyat sekalian Ustadz di situ nggak mau, karena kamu sistemnya cuma nitip. Kamu nitip sapi itu di masjid situ sama RT di situ. Jelas mereka nggak mau lah. Namun sesudah itu sapinya mau kau ambil, mau kau sembelih di tempat teman kamu. Mana? Berarti masjid itu cuma tempat penitipan hewan yang punya kamu. Sesudah itu sesuka kamu mau mengambil lagi, mau menyembelih di tempat lain. Begitu. Walaupun dengan cara kamu sudah meminta list nama-nama orang RT itu, tetap aja cara kamu itu tidak baik. Kenapa tidak sekalian kamu sembelih sapi itu di tempat RT itu atau di masjid itu? Kenapa harus dibawa lagi ke tempat lain? Jelas orang nggak mau lah, tersinggung lah. Kalau kalian mau ngangkut, angkut sendiri. Itu kan yang dimaksud Pak RT. Kau usah minta-minta tolong orang di RT itu, kan gitu. Lagian kamu juga, kenapa nggak klarifikasi langsung ke RT-nya? Keluar-keluar di sosmed, cuma mendengar pihak pembantu rumah tangga kamu dan security. Akhirnya warga di sana sudah buka suara ke wartawan, yang mana tidak seperti yang kamu ucapkan di sosmed. Makanya jangan dikit-dikit keluar-keluar, nyinyir,
nyinyirin ini nyir itu, ya kan? Akhirnya kamu bukan dapat pujian malah dapat caci makian. Makanya kalau mau kurban atau mau sedekah itu yang ikhlas, jangan ria, paham? Giliran begini kau keluar-keluar di sosmed, katanya terhormat. Dewi Persik memang selalu tak pakai logika, menghujat tapi tak mau dihujat, yang ada bikin pembelaan diri. Katanya dia teraniaya. Lagi-lagi Dewi Persik. Ini apa nih? Dasar mama prematur. Ya Allah, nenek-nenek prematur. Ngomel dan nyolot aja bikin pembenaran diri. Subhanallah Akbar. Idul Kurban, mau bersedekah, mau berzakat, mau berkurban, masih nyolot sama Pak RT lagi. Dewi Persik, dimana-mana butuh akomodasi, termasuk konser kamu kemarin tuh, konser sirkus di Singapura ya. Walaupun mungkin hasilnya tipis, atau mungkin kembali modal kali ya. Kesian banget ya, tragis nih. Daripada lu nyolot, lu ngomel-ngomel sama Pak RT di media sosial, datangin langsung Pak RT-nya sono, berantem sono kayak di KP Ambisi dulu tuh waktu syuting. Nih, obat biar gak nyolot nih, Paramek dari gue nih, tuh. Mixagrip tuh. Sama ini nih, obat mah nih. Awas kambuh lambung kamu nih. Nih, bintang 7 biar tidak keras beheng. Spesial buat kamu tuh. Gratis. Ikhlas ridho korban merdeka. Nih, plus ini nih, pewangi ruangan buat kamu nih. Biar wangi mulut kamu tuh, ngomong sama Pak RT berantem sono. Besar. Ngomel-ngomel aja ya. Di mana-mana butuh akomodasi Dewi Persik, jurik, nenek-nenek prematur. Atau gue gosok sekalian nih mulut lu biar bersih, biar wangi nih. Biar tidak pusing pakai ini juga nih. Ya Allah, di mana-mana ya selalu bikin keributan di manusia satu nih. Udah tua diem aja. Di kampung pulang kampung sono daripada bikin geger di Jakarta di media sosial. Malu keluarga kamu. Aset udah banyak, ngapain lagi yang dikhawatirkan coba. Aduh, pusing kepala gue, yang ada gue pusing loh. Gue mix aja dulu dia daripada menyaksikan si Dewi Persik berantem sama Pak RT gara-gara gak mau tahu yang namanya orang nitip itu butuh duit, disembelih juga, mau nyembelih juga tuh butuh duit. Dewi Persik ini mah tak mau tahu ya orangnya. Mary Kiwit lu, mereka cecet, pelitnya ketahuan banget, makin tua makin gila emang lu. Daripada lama-lama gue gila, mendingan nonton si Sultan Kecil, idola gue aja deh. Si Al-Fatih anaknya Lesti itu. By Maximal.